Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Maghrib dan Isya. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang orang-orang yang diharamkan menerima zakat, dan orang pertama yang sudah kita bahas yaitu orang kaya. Orang kaya tidak boleh menerima zakat kecuali 5 orang kaya yang pernah kita sebut melalui hadis, yaitu orang kaya yang mengikuti perang fi sabilillah, yang kedua orang kaya yang menjadi amil, yang ketiga orang kaya yang terlilit hutang karena menolong atau melepaskan kemaslahatan umum sampai terlilit hutang, dia habiskan hartanya. Kemudian budak yang kaya yang ingin membebaskan dirinya. Kemudian orang kaya yang memberikan zakat kepada orang miskin, lalu si miskin itu memberikan orang kaya itu hadiah dari uang yang sama. Jadi dia berikan zakat, tapi si miskin menghadiahkan uang zakatnya sedikit sebagai penghargaan kepada orang kaya tadi. Cuma 5 kaya ini yang boleh menerima zakat. Selain itu, kalau tidak termasuk dalam golongan yang 5 ini, maka haram menerima zakat. Maka saya sudah kabarkan di minggu yang lalu, kita yang berkecukupan tahu diri bahwa kita ini tak miskin, kalau dibagikan zakat harta atau zakat fitrah, jangan terima. Dan selayaknya panitia zakat Baitul Mal Kampung ataupun amil zakat fitrah seharusnya tidak mengembalikan zakat itu kepada orang kaya. Jadi jangan sampai malam kasih zakat, besoknya terima kembali. Jadi orang kaya haram menerima zakat. Juga kita sudah bahas bagaimana kalau salah kasih, mengira bahwa itu orang miskin, ternyata ketahuan ternyata dia kaya. Maka para ulama mengatakan wajib ditarik kembali, wajib tarik kembali zakatnya, dan wajib dikembalikan kepada fakir miskin. Okay. Baik, itu orang pertama yang sudah kita bahas, haram menerima zakat. Kita lanjut
Berikutnya, orang kedua yang haram menerima zakat yaitu orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat walaupun ada pandangan yang sedikit tentang mu'allaf. Ketika kita bahas tentang mu'allaf, ada pandangan, pendapat yang mengatakan dibolehkan memberikan zakat kepada orang kafir yang akan dilunakkan hatinya. Ya, jadi belum masuk Islam tapi sudah mulai bau-bau masuk Islam. Nah, itu kita akan lunakkan hatinya untuk tertarik dengan Islam. Ada pandangan yang mengatakan boleh walaupun belum masuk Islam, tapi sebahagian besar para ulama mengatakan kalau belum mengucapkan syahadat maka tetap dia dianggap kafir dan belum disebut mu'allaf. Jadi itu sebagian besarnya mengatakan begitu. Jadi untuk lebih aman, memang zakat itu tidak usah dan tidak perlu diberikan kepada orang-orang kafir. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, waktu Nabi mengutus Mu'az bin Jabal menuju ke Yaman, dan Nabi berpesan kepada Mu'az, khuzha min aghniyaihim wa ruddaha fi fuqaraihim. Wahai Mu'az, kutiplah zakat dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu kembalikanlah kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, bahasa di antara mereka ini yang disuruh oleh Nabi kepada Mu'az, wajib kutip zakat dari orang kaya di antara mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Kaum muslimin, berarti orang kaya yang Islam. Ambil zakat dari orang kaya yang Islam, bukan orang kaya yang kafir. Lalu kembalikanlah kepada fakir di antara mereka. Berarti fakirnya fakir yang Islam juga, bukan fakir yang kafir. Nah, maka oleh karena itu jumhur ulama mengatakan tidak boleh kasih kepada orang kafir, haram. Ya. Apalagi kalau kita memberikan bantuan kepada orang kafir berupa zakat, maka itu tidak membantu mereka melakukan ketaatan. Kalau kita memberikannya kepada fakir dan miskin dari kalangan orang Islam, membantu mereka untuk melakukan ketaatan. Jadi orang fakir ni kalau ada rezekinya, maka baguslah ketaatannya. Tapi kalau tidak ada rezeki, tentu mereka akan disibukkan mencari rezeki. Maka dengan datangnya zakat, terbantulah kehidupan orang-orang yang fakir. Baik, jadi itu orang kedua yang tidak boleh menerima zakat, yaitu orang kafir. Nah, kemudian orang ketiga, yang ketiga yang haram menerima zakat yaitu min Bani Hashim, yaitu keturunan Nabi dari Bani Hashim. Jadi turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak boleh menerima zakat. Kenapa? Lianna alal baiti tuhramu alaihim az-zakah liannaha awsakhun nas. Karena zakat dianggap harta. Jadi zakat yang kita keluarkan itu dianggap harta untuk mensucikan harta. Berarti kalau harta yang kita keluarkan untuk mensucikan harta,
maka fungsinya sama seperti sikat. Jadi sikat baju itu harta zakat yang kita keluarkan, sikat baju. Tujuannya untuk mensucikan harta, maka bajunya bersih tapi sikatnya menjadi kotor. Maka maksud Nabi adalah keluarga atau turunan Nabi Muhammad tidak boleh makan dari harta yang dikeluarkan sebagai pembersih harta. Jadi istilah ini nyan harta kuto nyan, karena tujuan keluarkan zakat membersihkan yang lain. Jadi dianggap seperti ini sikat yang sudah kotor, keluarga Nabi tidak boleh memakannya. Tapi ini bukan kotor secara hissi, jadi bukan harta haram, tapi kotor secara maknawi. Kalau kotor secara hissi atau secara zahir, berarti keluarga Nabi tidak boleh makan yang kotor-kotor, tapi fakir miskin boleh makan yang kotor-kotor. Jadi amil yang dia makan yang kotor-kotor, kan begitu maksudnya kalau kita pikir begitu. Tapi ini maksudnya secara maknawi. Secara maknawi itu kan zakat yang kita keluarkan kan tujuannya membersihkan semua harta kita. Oleh kerana itu Nabi bersabda, inna hazihi sadaqah innama hiya awsakhun nas. Zakat itu adalah bagaikan sesuatu yang kotor yang dikeluarkan oleh manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammad. Zakat itu tidak halal diambil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li ali Muhammad, juga tidak boleh diambil oleh keluarga Muhammad. Jadi ini ada beberapa hadis Pak yang menyatakan seperti ini. Contohnya cucu Nabi Hasan dan Husain itu main-main ke Baitul Mal. Rupanya mereka ambil, diberikanlah kurma, dan kurma itu mereka sedang kunyah. Jadi keluar dari Baitul Mal, pulang bertemu Nabi, dan mereka sedang mengunyah kurma. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana ini? Kata mereka, dari Baitul Mal. Begitu Nabi tahu bahwa mereka memakan kurma dari Baitul Mal, langsung Nabi mengatakan kepada Hasan Husain, kah, buang. Disuruh buang kurma yang dari dalam mulut Hasan Husain, buang kata Rasulullah. Di situ Nabi mengatakan bahwa tidak boleh keturunan Nabi memakan harta zakat, tidak boleh. Jadi dengan begitu kita harus tahu dulu mana yang disebut dengan keturunan Nabi. Menurut Hanafi dan Hambali, yang menjadi keturunan Nabi itu dari Bani Hashim, yaitu keturunan dari Abbas, keturunan dari Ali bin Abi Talib, keturunan dari Ja'far bin Abi Talib, keturunan dari Uqail, cucunya dari Abdul Muttalib, dan keturunan dari Haris bin Abdul Muttalib. Jadi ini keturunan-keturunan ini yang disebut dengan turunan Nabi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang disebut dengan keturunan Nabi adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib, yaitu yang dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib. Ini yang disebut dengan keturunan Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, inna Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahidun. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu sama derajatnya. Itu dianggap satu garis. Kalau menurut mazhab Malik, Bani Hashim saja.
Jadi selain Bani Hashim boleh menerima zakat. Baik, dengan begitu tentu hari ini kita banyak mendengar bahasa turunan Nabi, ya. Apakah itu benar turunan Nabi? Wallahu a'lam. Sekarang kan sedang ribut-ributnya, terutama di tanah Jawa, mempermasalahkan turunan Nabi, nasab turunan Nabi, ya, yaitu tentang Ba'lawi dan seterusnya, sedang ribut-ributkan. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu persis bagaimana asal usul Ba'lawi ini. Ya, kalau kita husnudzan, mudah-mudahan betul turunan Nabi. Tapi yang datang di kita ini memang banyaknya dari Hadramaut, ya. Jadi kita tidak tahu persis, wallahu alam. Kita tidak ingin bersuuzan juga apakah benar dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Juga yang patut diwaspadai, orang-orang Syiah itu paling sering mengaku-ngaku keturunan Nabi. Ya. Orang-orang Syiah itu paling sering mengaku turunan Nabi. Jadi bisa saja, ya, terindikasi dari Syiah juga bisa. Jadi kalau sudah yakin misal garisnya bersambung dengan Nabi, ya jangan terima zakat. Kalau yakin, kalau tak yakin, wallahu alam, terserah saja. Cuma yang patut kita garis bawahi, nasab tidak menjamin apapun nasib kita di akhirat. Itu yang patut kita garis bawahi, ya, nasab tidak menjamin apapun, ya, dari keselamatan kita di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan inna akramakum, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Selama anda takwa, walaupun satu garis sama Nabi, tetap neraka. Itu Abu Lahab itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Dan ujungnya nasibnya ternyata disebut Allah langsung sebagai penduduk neraka. Sebelum mati dia sudah disebut Allah sebagai penduduk neraka. Diturunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Disebutkan langsung gelarnya Abu Lahab, celakalah Abu Lahab, bersama istrinya. Istrinya juga membawa kayu bakar. Jadi bersama-sama dalam neraka. Jadi tidak ada satu jaminan bahawa kalau kita bernasab dengan nasab Nabi wajib masuk surga. Tidak ada. Itu berlebih-lebihan dalam overdosis dalam mengambil kesimpulan. Anak Nabi Nuh, anak seorang Nabi, anak kandung Nabi Kan'an, ujungnya selama tak beriman tetap dalam neraka. Jadi jangan permalukan Nabi, mengaku-ngaku turunan Nabi tapi buat maksiat. Jadi kerja maksiat tapi ngaku-ngaku turunan Nabi, itu mempermalukan Nabi. Kalau betul pun turunan Nabi. Saya pernah menemukan orang-orang begini, Pak. Jadi pakai gelar turunan Nabi. Kerjanya apa, Pak? Ini yang saya temukan langsung. Kerjanya sabe. Nama gelar turunan Nabi. Kerjanya sabu. Salat tidak ada. Lalu kemudian kerjanya yang lain mencuri, sampai tambak mertuanya sendiri habis dikuras malam-malam. Jadi ini aneh kalau ada orang berbangga-bangga dengan nasab tapi salat tidak ada. Di sini menunjukkan kebodohan. Jadi surga itu dimiliki oleh orang yang bertakwa, bukan orang yang mempunyai nasab yang berketerusan dari Nabi, kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi itu orang ketiga yang tidak boleh terima zakat. Kalau sedekah boleh, zakat yang tidak boleh terima. Orang keempat yang haram terima zakat yaitu mimman tulzamu al-muzakki nafaqatahu, yaitu orang-orang
yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si muzaki. Orang-orang yang wajib ditanggung nafkah oleh orang yang memberi zakat itu tidak boleh terima zakat dan tidak boleh berikan. Contohnya, la tadfa' az-zakah ila al-walidain, tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua, karena orang tua, apalagi yang sudah miskin, itu adalah tanggungan nafkah dari si anak. Maka si anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Tak boleh. Begitu juga kakek, wa in ala. Jadi kakek, kalau ayah kita sudah tidak ada, maka cucu wajib menanggung nafkah kakeknya yang miskin. Oh, kakek itu tidak ada, yang ada misal masih hidup buyut, ayahnya kakek miskin juga, maka tetap wajib ditanggung oleh cucu selama ayah dan kakeknya tak ada. Maka ke atas, garis atas, siapapun yang kita masih wajib menanggung nafkahnya, maka tidak boleh diberikan zakat. Karena yang harus diberikan bukan zakat, tapi nafkah. Kecuali ayah kita masih ada, kakek masih ada, berarti kakek itu ditanggung nafkahnya oleh si ayah. Itu urusan ayah. Nah, ini dalam garis syariat. Orang-orang yang dibebankan syariat untuk kita tanggung nafkahnya, itu tak boleh kita kasih zakatnya. Kemudian wal mauludin wa in safalu, juga orang tua tak boleh kasih zakat kepada anak-anaknya. Tak boleh juga kepada cucu-cucunya. Tak boleh juga kepada cicit-cicitnya. Tak boleh. Kenapa? Karena dalam ketentuan syariat, anak-anak itu adalah kewajiban nafkah kita. Maka kita tidak boleh memberikan zakat, tapi yang wajib diberikan adalah nafkah. Cucu kita, kebetulan ada cucu dari anak kita yang sudah meninggal, maka cucu itu pun tidak boleh kasih zakat. Pokoknya yang digariskan oleh syariat bahagian dari kewajiban kita, baik ayahnya masih ada atau tidak, kita tidak boleh berikan zakat. Tapi yang lain boleh selain zakat. Dulu waktu masih hidup Nabi SAW, Nabi punya cucu 2 orang ketika masih hidup. Yang dari Ali cucu 2 orang, dari yang lain ada, dari Zainab ada, Umamah ada, berapa orang yang dikenal banyak orang dari Ali, yaitu Hasan Hussein. Hasan Hussein ini cucu Nabi, tapi ayahnya Ali itu sangat miskin, sangat miskin, sehingga akikahnya Hasan Hussein itu diakikahkan oleh Nabi, bukan oleh ayahnya, karena ayahnya tak mampu. Diakikahkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahawa si kakek termasuk orang yang wajib memikirkan, bertanggungjawab terhadap anak dan cucu. Kemudian tidak boleh juga seorang suami memberikan zakat ila zaujat, kepada isteri-isterinya. Tak boleh. Apalagi istrinya, walaupun istrinya masih dalam masa iddah, kecuali sudah lepas dari masa iddah, berarti bukan tanggungjawab nafkahnya lagi. Isteri kalau sudah dicerai, Pak, masih tanggungjawab nafkah suami selama masa iddah.
kecuali isteri yang nusyud. Nusyud itu membangkang, durhaka pada suami. Dari awal diceraikan itu sudah tidak ada nafkah lagi. Tapi kalau nikah, kalau cerainya cerai baik-baik saja, cerai karena tidak cocok, atau bisa saja karena selalu bertengkar, jadi bukan karena isteri yang membangkang, sudah tidak bisa melanjutkan hidup bersama, diceraikan, itu selama isteri mengalami masa iddah, nafkah tetap wajib ditanggung oleh suami. Habis masa iddah baru habis nafkah itu. Berarti suami tidak boleh kasih zakat kepada semua isteri-isterinya, kalaupun yang sudah diceraikan. Selama masa iddah tidak boleh kasih zakat, baru boleh kasih kalau sudah habis masa iddah. Tapi khusus isteri yang nusyud, itu tidak ada nafkah dari awal diceraikan. Nusyud itu apa? Durhaka. Kedurhakaan seorang isteri pada suami sesuatu yang membuat kehilangan hak suami, itu disebut durhaka. Contoh, isteri tidak mau lagi melayani suaminya dalam urusan rumah tangga atau urusan hubungan biologis. Ini sudah nusyud selama tidak ada uzur. Isteri tidak mau taat pada suami ketika suami mengajak pindah ke rumah sendiri. Misal selama ini tinggal dengan orang tua, lalu suami pinginnya tinggal di rumah sendiri, ya, apalagi orang tuanya bukan sebatang kara, misal ada anak-anak yang lain. Si suami merasa tidak nyaman tinggal di rumah mertua, diajaklah istri untuk tinggal di rumah sendiri, rumah sewa kah atau apa sajalah. Istri menolak, istri mengatakan tidak mau, dia pinginnya tinggal di rumah mama. Ini sudah masuk kategori nusyud, membangkang. Ini kalau diceraikan yang model-model begini, ini tidak ada nafkah dari awal. Ya. Istri sudah diingatkan sama suami tidak boleh keluar rumah, artinya tidak boleh pergi kecuali dengan izin. Rupanya istri sering pergi tanpa izin, suami membutuhkan dia, malah dia tidak ada. Ini yang model begini disebut nusyud. Kalau diceraikan dari awal tidak ada nafkah. Jadi istri-istri nusyud berbeda dengan istri yang diceraikan dalam keadaan normal. Suami ada nusyudnya atau tidak? Suami juga ada nusyudnya. Jadi suami yang tidak memberi nafkah kepada istri, suami yang melakukan KDRT, suami yang juga tidak mau melayani kebutuhan istrinya dalam hubungan biologis, itu semua juga dihitung nusyud, ya. Dan itu berhak difasah oleh istrinya. Nah, begitu. Dan jadi suami tidak boleh kasih zakat ke istri. Kenapa? Karena istri wajib ditanggung nafkah. Jadi semua orang yang wajib kita tanggung nafkah dalam hitungan syariat tidak boleh diberikan zakat. Boleh tidak Pak kita berkasih zakat ke keponakan kita? Tidak boleh, karena keponakan juga dalam garis syariat, kalau ayahnya tak ada lagi, yang wajib tanggung nafkah adalah wali dari ayahnya. Yang dimaksud kakek. Kalau kakek tidak ada, berarti om, paman-pamannya, pakwa-pakwanya. Sekarang yang jadi masalah, om sama pakwa tidak mau menanggung nafkah anak yatim dari keponakannya. Tapi begitu bagi warisan, sunah-sunah aja rumah anak yatimnya. Nah, ini dosa-dosa paling besar, yaitu wali yang tak mau menanggung nafkah dari keponakannya. Adiknya meninggal, ada anak-anak, ini langsung kalau tidak ada ayah, tidak ada kakek dari cucu itu, ya, maka saudara-saudara laki-laki dari almarhum yang meninggal ini itu wajib menanggung nafkah itu.
berapa kemampuan, sekolahnya, makannya wajib. Ya. Jadi bukan mama, bukan isteri almarhum yang nanggung nafkah anak. Isteri itu tidak pernah diwajibkan menanggung nafkah anak, tidak pernah. Sayangnya hari ini karena wali tidak mau memberi nafkah, akibatnya isteri dari almarhum terpaksa kerja keras, jualan nasi goreng, jualan pisang goreng, jualan lontong untuk menghidupi anak-anaknya. Padahal pak awalnya kaya-kaya, pamannya kaya-kaya. Itu dosa besar semua itu. Itulah yang disebut pendusta hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau siapa pendusta hari pembalasan? Yaitu mereka yang membiarkan anak yatim. Siapa yang dimaksud? Wali. Membiarkan keponakannya dalam yatim, mamaknya yang disusahkan. Padahal mamak tu tak ada kewajiban nafkah untuk anak, tak ada. Beralih ke wali. Nah ini semua yang diwajibkan nafkahnya untuk kita, maka kita tidak boleh kasih zakat, karena bukan zakat yang disuruh, tapi memberikannya kepada berupa nafkah. Kecuali saudara-saudara kita itu yang wajib kita tanggung nafkah, mereka masuk ke dalam golongan amil. Jadi kita punya anak yang miskin, anak kita itu rupanya jadi amil, atau masuk ke dalam golongan gharim, nah itu yang terlilit hutang, atau masuk ke dalam golongan fi sabilillah. Nah ini kalau sudah masuk ke golongan itu, boleh kasih zakat ke anak kita, tapi bukan kasih zakat karena anak, tapi karena posisi dia sebagai gharim yang terlilit hutang atau fi sabilillah. Nah begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dan yang terakhir, apakah isteri boleh kasih nafkah, boleh kasih zakat ke suami? Tadi suami kan tak boleh kasih zakat ke isteri, karena isteri wajib ditanggung nafkah oleh suami. Sekarang pertanyaannya, isteri boleh tak kasih zakat ke suami? Isteri PNS, suami tukang becak. Dulu yang hantar isteri waktu tes PNS ya suami dengan becak tu. Sampai sekarang masih tukang becak. Isteri sudah jadi lektor kepala, suami masih tukang becak. Suami miskin, isteri Masya Allah gaji 15 juta. Pertanyaannya, zakat isteri boleh kasih ke suami atau tidak? Jadi jumhur ulama mengatakan, kalau isteri yang berzakat, maka dibolehkan diberikan kepada suami, karena suami bukan tanggung jawab nafkah isteri. Isteri tanggung jawab nafkah suami, tapi suami bukan tanggung jawab nafkah isteri. Kalau isteri mau kasih sesuatu ke suami, itu adalah sedekah, hadiah dari isteri untuk suami. Tapi suami kasih ke isteri wajib. Makanya timbullah istilah uang suami, uang isteri. Tapi uang isteri, uang isteri, bukan uang suami, kecuali diizinkan. Tapi uang suami otomatis di dalamnya ada uang isteri. Nah, jadi juga berdasarkan dalil, dulu isteri Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini miskin, istrinya lumayan punya harta. Lalu istrinya ingin kasih zakat kepada suaminya Ibnu Mas'ud, namun dia ragu apakah boleh atau tidak. Akhirnya menghadaplah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menghadap Nabi, kemudian isteri Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan zakat kepada suamiku?" Ibnu Mas'ud, apa jawaban Nabi? "Zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti, zaujiki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihim bih." Suamimu dan anak-anakmu lebih berhak engkau berikan zakat kepada mereka daripada orang lain. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini dinyatakan oleh Nabi bahawa isteri boleh memberikan zakat kepada suaminya, dan itu lebih baik daripada memberikan kepada suami orang. Ini kasih tahu ke isteri-isteri, Pak.
Bapak kasih tahu ni, pulang ni bapak kasih tahu, hai nyona peng kelung ile kajuk. Tapi zakat kalau yang lain selain zakat itu terserah. Kalau itu bebas sedikit. Kalau selain zakat itu tidak mesti harus ke orang, tidak terlarang ke orang yang kita kasih nafkah. Kita boleh kasih sedekah untuk anak kita, anak boleh kasih sedekah untuk ayahnya. Tapi kalau zakat, semua yang wajib ditanggung nafkah tidak boleh diberikan zakat. Jadi anak tidak boleh kasih zakat ke ayah, anak tidak boleh kasih zakat ke mama, ayah tidak boleh kasih zakat ke anak, mama boleh kasih zakat ke anak atau tidak? Mama boleh, kerana anak bukan tanggungjawab mama untuk nafkahnya, tanggungjawab ayah. Meninggal ayah bukan mama juga, wali lagi kembalinya. Wali-wali tadi itu Pak, wali yang datang waktu bagi warisan aja, seru nak nampak-nampak lagi. Itu mereka tu yang tanggungjawab itu. Bukan mama. Mama itu bebas dari tanggungan. Perempuan itu dihormati, dimuliakan. Itu tidak pernah disuruh kerja. Mau rinang ronyo gatai ro gak kerja. Sebenarnya perempuan itu duduk manis, percantik diri, solek-solek, pakai merah-merah di bibir, pipi, di muka, macam-macam, lalu terima uang per bulan. Begitulah keadaan sebenarnya. Jadi tidak usah perempuan melelahkan diri, minta bur ke dia, minta bur ke dia. Ujung-ujung waktu dah dapat kerja, ceraikan suami. Iro ni hana minta kerja, hana enggak dihormati lagi. Itu juga penyakit, gara-gara sudah ada uang di tangan perempuan. Itu juga penyakit yang muncul.